Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetap dalam apinya, tetap membara dalam kasihnya, tetap mempermuliakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan 5 menit bersama dengan firman malam hari ini tiba di dalam kehidupan kita. Kalau tadi pagi saya berkata never give up to the good, sekarang kita punya tema never give up to your goal. Ya, jadi jangan pernah menyerah kepada tujuanmu. Sebelumnya kita baca dulu firman Allah yang terdapat dalam 1 Korintus 9, 24 dan 27. Demikian bunyi firman Allah. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Satu tekad yang sangat luar biasa. Gambaran ilustrasi yang diambil dari orang pelomba, pelari atau petinju. Dan tadi saya sudah singgung, tema kita adalah never give up to your goal. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencapai tujuanmu. Nah, Alkitab katakan sudah jangan pernah menyerah, dan Paulus memberikan gambaran dari apa yang sudah kita baca tadi. Mengapa pentingnya kita tidak pernah menyerah dalam mencapai tujuan kita? Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, berlarilah pada ajang perlombaan untuk menang. Jadi kalau kita berlari, berlarilah untuk satu maksud yang mulia, maksud yang diimpikan oleh semua orang, yaitu untuk menang. Tetapi tetap berada dalam koridor, tetap berada dalam aturan-aturan main yang sudah ditentukan. Tetapi kita harus melatih kehidupan kita supaya kita mencapai kemenangan itu, tapi bukan dengan cara-cara yang kotor. Karena ada banyak orang melakukan sesuatu dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak elegan, dengan cara-cara yang jahat. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita pun harus seperti itu. Tidak menghalalkan semua cara, tapi melakukan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Kita harus menuju kepada kemenangan. Kalau kita baca dalam Wahyu 2, bagaimana orang-orang yang menang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai dan diberikan nama baru dan lain sebagainya. Orang-orang yang menang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, berlarilah kepada tujuan. Jadi jangan berlari ke arah yang berlawanan, tapi berlari kepada tujuan. Sebab kita tahu bahwa dalam pertandingan itu sudah ada finishnya. Alkitab mengatakan, I have fought with the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah menyelesaikan garis akhir, aku telah memelihara iman. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan Alkitab mengatakan ayat 8-nya bahwa dia akan menerima mahkota, dan mahkota itu bukan hanya untuk dia tapi bagi semua orang, dan yang betul-betul menjaga imannya, berjuang dengan baik mencapai garis finish. Nah, sebagai pelari tentunya kita harus banyak berlatih dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita harus banyak berlatih, melatih tubuh kita ini untuk tidak dikuasai oleh si jahat, melatih mata kita ini untuk tidak belalatan supaya tetap kudus, dan melatih tubuh kita ini supaya tubuh jangan menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai tubuh dalam kendali Roh Kudus.
Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita salah satu dari buah Roh Kudus adalah self control, pengendalian diri, and gratia. Nah, jadi ketika kita menikmati semua itu, kita harus ingat bahwa kita punya tujuan. Tujuan kita bukan hidup sementara ini, tapi tujuan abadi, yaitu kehidupan yang kekal. Dan itu sebabnya Paulus memberikan gambaran supaya orang-orang percaya tidak hanya leha-leha, tidak hanya bermalas-malas, tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak mau menuju kepada kemenangan, bukan itu. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas. Dan kemudian ketiga, jadilah petinju yang tidak sembarangan memukul. Jadi kalau petinju itu sembarangan memukul, dia akan cepat lelah dan musuh akan cepat menguasai. Dan kalau kita asal hidup dalam dunia ini, setan akan menguasai hidup kita. Setan akan merajai kehidupan kita. Setan akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita sudah berkeluarga, kalau kita sudah hidup dalam rumah tangga, punya anak-anak, ketika kita tidak sesuai dengan firman Allah dan tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, kita sebenarnya sedang melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita petinju, jangan petinju yang sembarangan, tapi petinjulah pada sasaran. Sasaran kita itu bukan manusia, setan yang membuat orang jahat, membuat orang melakukan terorisme, tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, mencaci, memaki, memfitnah dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya, kita bukan seperti itu. Dan kita adalah orang-orang yang betul-betul menghancurkan benteng-benteng musuh, menghancurkan, meninju, memukul, menghajar pekerjaan-pekerjaan si setan ini, supaya manusia dibebaskan dari segala belenggu yang jahat itu. Dan puji Tuhan, sebagai yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, biarlah kita dikatakan jadilah pelayan Tuhan yang benar dan disiplin. Jadi sebagai pelayan Tuhan kita melatih tubuh, kata firman Allah katakan begini, jangan nanti aku sudah menyampaikan firman Allah itu aku sendiri ditolak, ya, karena ada banyak orang bisa berkata dengan begitu luar biasa, tapi perilaku yang tidak menyenangkan. Saya masih ingat dan tidak akan pernah saya lupakan ketika di satu daerah pelayan Tuhan sedang melayani. Pada waktu itu ada perjamuan kudus, dan pelacur ini datang ke gereja setelah malam minggu. Itu dia melakukan apa yang tidak berkenan dengan pengkhotbah yang ada di mimbar itu lagi. Jadi ada pengkhotbah tamu, jadi dia rupanya karena dia tahu daerah itu daerah yang begituan, dia mencari kesempatan dan dia pikir orang ini tidak mau ke gereja, ternyata di gereja juga. Lalu dia tanya gembala pendetanya, Pak Pendeta itu apa kekudusan? Lalu dia bilang kekudusan itu begini, kalau seperti kamu yang melakukan pelacuran itu kamu nggak boleh deh. Namanya hidup kudus itu harus menjaga tubuh. Itu dia Pak Pendeta tadi malam saya layani. Jangan seperti itu. Kalau itu terjadi, waduh, rusak. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita, ini bahwa kita bukan hanya berkata-kata. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk hidup disiplin, hidup dalam kebenaran, hidup taat kepada Tuhan, raja di atas segala raja itu. Kalau ada orang-orang yang seperti itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani nafsunya, melayani dagingnya. Dan Allah tidak berkenan dengan pelayanan seperti itu. Dan itulah sebabnya pentingnya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan pernah menyerah untuk kepada tujuan kita. Tujuan kita bukanlah tujuan sementara. Saya akan katakan kepada kita, tujuan kita adalah hidup yang kekal, kemenangan sampai pada finish, ya, surga yang sampai di pelabuhan damai. Dan yang penting sampai kepada Allah itu, di mana Allah ada, di situ kita ada. Itu tujuan kita. Jadi di mana Kristus tinggal, di situ kita ada. Dan itu perlu kita melatih diri supaya jangan terlibat dalam tiga
tahta, wanita. Kalau ada banyak orang jatuh dalam mencari status sampai suap sini sana. Dalam pekerjaan Tuhan pun mencari menjadi ketua umum pun kadang-kala atau menjadi pejabat-pejabat suap sana suap sini, atau pengaruh sana pengaruh sini, menjelekkan sana menjelekkan sini. Jangan. Ada orang jatuh dalam tahta, dalam wanita, seperti yang saya katakan tadi, tidak menjaga diri, hawa nafsu diumbar dan begitu loh. Ada juga yang jatuh dalam harta, kemaru, ya. Tapi saya mau katakan, Yesus mengajar kita dalam kesederhanaannya, dan mari kita hidup meniru Yesus dalam kesederhanaannya. Dan saya yakin dan percaya kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan biarlah kita tidak pernah menyerah kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah karena hal-hal dunia ini kita digagalkan, batal, dan pikirkanlah apa yang kita akan rencanakan dalam hidup kita. Tolaklah dirimu sendiri dari apa saja yang berpotensi mencelakai dirimu, ya. Tolak itu semua. Disiplinkan tubuhmu dan latih supaya dia tidak menjadi bumerang yang menghancurkan hidupmu. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah firman-Mu senantiasa menolong kami, sehingga kami tidak akan pernah menyerah untuk mencapai tujuan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai kita, dan kiranya kekuatan firman dan kekuatan roh menyertai kita malam ini. Dan saya berkata, damai Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus